adalah konsep perlindungan dan penegakan hukum. Bayangkan apabila Indonesia ini tidak memiliki penegakan hukum, sekolah tidak memiliki aturan, dan keluarga juga tidak memiliki aturan dan tata tertib lainnya. Hukum dapat diartikan sebagai daya upaya seseorang yang dilakukan secara sadar untuk melakukan penegakan hukum dan untuk melakukan kepastian dalam hukum itu. Dan perlindungan hukum itu dapat disebut juga daya upaya untuk melindungi hak-hak setiap warga negara, untuk menjamin hak mereka tidak diinjak-injak atau tidak diremehkan. Dengan demikian, perlindungan hukum itu memiliki unsur untuk menjadikan perlindungan hukum. Di antaranya yang pertama yaitu adanya perlindungan pemerintah kepada warganya. Yang kedua yaitu jaminan hukum. Yang ketiga yaitu adanya berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat adanya sanksi apabila hukum itu dilanggar kepada pihak tersebut. Pada hakikatnya, manusia itu memiliki sabar dulu guys ya, saya ingat dulu. Pada hakikatnya, manusia itu memiliki hak untuk melakukan penegakan hukum. Dan banyak jenis hukum yang dilaksanakan, tetapi yang paling populer dan paling familiar di telinga kita yaitu adalah perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan hukum kepada konsumen ini tercantum di dalam Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan kepada konsumen. Hukum itu bisa dilaksanakan secara efektif apabila dilaksanakan dan ditegakkan dengan benar. Dengan demikian, hukum itu dapat dilaksanakan dan dijalankan apabila penegakan hukum itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib mengikuti proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari hal-hal berikut seperti ketidakadilan, ketidaknyamanan, penyimpangan hukum lainnya. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting karena dapat mewujudkan hal-hal seperti berikut ini. 1. Tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku. Akan tetapi akan bergantung pada beberapa faktor berikut ini. A. Hukum yang dimaksud adalah undang-undang tidak boleh ditandatanganin oleh landasan ideologi negara. B. Penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menyangkut dalam bidang penegakan hukum. C. Masyarakat, yaitu masyarakat di lingkungan hukum masihlah sangat berlaku. D. Fasilitas dan sarana sangat mendorong penegakan hukum. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang peran lembaga penegak hukum dalam menangani keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau disebut dengan Polri. Polri sebagai penyidik utama dalam menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dilaksanakan kekuasaan negara
khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa di dalam melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang diatur oleh undang-undang dan diputusi oleh hakim di sidang pengadilan. Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara yang di dalam bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun tugas dan wewenangnya di dalam 3 kelompok sebagai berikut: A. Di bidang pidana, B. Di bidang perdata dan tata usaha negara, C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Selanjutnya materi yang saya sampaikan adalah tentang peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Badan ini berada di bawah Mahkamah Agung, meliputi perlindungan lingkungan secara umum, perlindungan agama, perlindungan tata usaha negara. Badan ini juga disertai oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu contohnya dari hakim ini ada 2, yaitu Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Peran advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. Advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum ke orang lain, baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan seperti konsultasi hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum. Syarat menjadi anggota advokat di Indonesia adalah sebagai warga NRI, bertempat tinggal di Indonesia, dan juga tidak menyandang status sebagai pejabat negara. Ya, J. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Berikut ini contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Yang pertama, di lingkungan keluarga. 1. Mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Yang ketiga, bangun kesiangan. Yang kedua, di lingkungan sekolah. 1. Mencontek ketika ulangan. Yang kedua, bolos mata pelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, datang terlambat ke sekolah. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan dan beberapa rekan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum diakhiri, jangan lupa like, komen, Dan subscribe. dah.